membuat program, kadang-kadang kan program kita ini banyak. Ini kalau sedikit sih kayak gini ya, banyak. Nah biar kita itu nggak bingung, karena kan program ini kita buat hari ini, dan program itu baru selesai itu mungkin 5 tahun yang akan datang. Yang program besar yang kita buat. Nah ini kadang-kadang kita kan bingung kalau banyak itu. Udah puluhan ribu garis, kita bingung sendiri ini program apa ya sendiri ya gitu. Nah itu bisa dibuat anotasi, bisa dibuat keterangan. Nah cara buat keterangan kalau di MATLAB itu pakai tanda persen. Kalau ada tanda persen itu artinya dia keterangan, nggak akan diproses ya. Misalnya proses ini namanya ini mau mengambil nilai, matriks. Dan biasakan kalau buat program atasnya dikasih keterangan juga ya. Ini program apa ini ya? Misalnya ini program latihan MATLAB. Nah juga boleh juga dibuat kalau kita mau ngasih persen 2 dia jadi baris nanti. Kalau kita kasih persen 2 dia jadi baris. Ya. Jadi baris. Dia jadi baris nanti. Oh, mantap juga nih. Kelihatan nggak ya? Teman-teman, kelihatan tidak? Sebentar. Taruhkan dulu, benar. Sekarang saya mau mengambil nilai matrik. Kalau tadi kan mengganti matrik ya. Sekarang mau mengambil. Saya mau ngambil matrik pada nomor berapa? Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Kemudian yang saya ambil, saya masukkan ke variabel baru namanya ini C dari D aja ya. Ini sudah A, B, C, D. Saya masukkan ke D sama dengan matrik A. Ini ngambil nilai dari matrik A pada baris kedua, kolom kedua. Ini ya. Ya ini berarti saya mengambil nilai matrik A pada baris kedua, kolom kedua. Saya masukkan ke variabel namanya D. Nah, kalau saya jalankan, nah, jadinya seperti itu. Jadi D itu adalah diambil dari matrik A pada baris kedua, kolom kedua, nilainya 20. Nah kalau kita ngambilnya baris tertentu sampai kolom tertentu ya seperti tadi juga pakai titik koma ya. Misalnya matrik D ini saya ambil untuk baris nomor 1 sampai baris nomor 4. Ini barisnya nomor 1 sampai 4, berarti 1 sampai 4 ke bawah, 2-nya yang ke kanan nomor 2 ya, kolomnya nomor 2. Ini kalau saya ambil, nah, maka nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi matrik A baris 1 sampai 4, kolom kedua saya ambil semuanya. Saya masukkan ke variabel namanya variabel D. Paham ya? Oke, kira-kira itu yang penting untuk dipahami. Oke, kemudian kita lanjut. Ini saya tutup semuanya aja, saya tutup semuanya. Nah sekarang di dalam pemrograman, jadi program itu mau serumit apapun, itu ada bagian yang paling fundamental. Itu cuma ada dua logika yang paling fundamental. Yang pertama itu iterasi. Ya. Terus yang kedua itu adalah if then else. Jika maka ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini gitu. Jadi yang pertama iterasi, yang kedua itu if then else. Nah, secara umum di MATLAB untuk iterasi itu bisa pakai for, bisa pakai while. Nah, nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Nah, kita akan menggunakan for ya. For itu untuk ya. Untuk ini kerjakan secara iterasi. Kita akan ini saya tutup. Sekarang saya akan membuat sekarang kita latihan membuat program iterasi ya. Oke, sekarang kita akan buat perintahnya pakai for. For-nya for apa terserah. Nanti kalau ada program for itu harus ditutup dengan n.
namanya for itu harus ditutup dengan n. For n, dan dia biasanya warnanya jadi warna biru. For n. Oke. Oh, for Nah, ditutup dengan n. di sini mau Itu aja. kita buat ini ya. Kita mau buat matrik aja. Nah sekarang tadi kan matriknya kan saya ketik manual kan. Ya. Nah sekarang saya membuat matrik tapi saya nggak saya ketik secara manual. Saya mau Otomatis. pakai for aja gitu. Nah sekarang kita matrik yang satu dimensi aja dulu ya. Matrik satu dimensi aja. Berarti nanti kita buat for i itu nama variabel, terserah kita ganti nama juga boleh. Dari 1 sampai 4 misalnya. Dari 1 sampai 4. Ya, terus nanti kita masukkan ke variabel baru, namanya apa variabelnya? Tidak A, B, C, D, E ya. Sekarang variabelnya kita namakan E. Tapi kalau bisa, nanti kalau buat variabel hati-hati ya. Kalau bisa buat variabel itu yang menggambarkan variabel isinya, biar kita nggak bingung. Ya ini kan hanya latihan. Tapi maksudnya nanti kalau kita buat program yang beneran, yang jumlahnya sampai ada misalnya ada 1000 variabel di dalamnya. Namanya kok AB kan kita bingung sendiri ya. Nah, tadi nama variabel kalau bisa yang mudah dikenali. Ini karena hanya latihan ya nggak apa-apa. Nah, saya mau nulis dari 1 sampai 4. Berarti nanti E sama dengan I. Jadi maka nanti for itu muter ya. Pertama for ketika I sama dengan 1 dulu. Jadi I sama dengan 1. Nah, kemudian E kan sama dengan 1. Tulis angka 1. Ke bawah muter lagi. Sekarang I-nya jadi 2. 2 dimasukkan ke E. Muter lagi. Jadi 3. E sama dengan I, I-nya 3, berarti E-nya sama 3. Dan seterusnya. Maka nanti kalau kita jalankan E itu nilainya dari 1 sampai 4. Coba kita jalankan dulu ya. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Tetapi bentuknya nggak matrik lah, iya. Karena bentuknya kan angka biasa itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita ubah jadi matriks? Nah kalau kita ingin mengubah dia jadi matrik, maka E itu harus dalam bentuk matrik. Nah matrik itu harus punya baris dan kolom. Minimal punya baris lah ya, kalau satu dimensi. Nah gimana caranya agar dia itu jadi baris? Ya tinggal kita kasih baris di dalamnya, baris gitu. Barisnya I namanya. Ya, nanti kalau dia sampai I yang keempat, nanti dia punya baris keempat. Gitu ya. Oke kayak gitu. Ini kalau kita jalankan, dia sudah dalam bentuk matrik nanti ini. Nanti kan ketika E1 berarti angka biasa masih sama dengan 1. Ketika I-nya 2, kan E-nya sama dengan 2 udah. E2 itu berarti barisnya udah 2. Nah baris yang ke-1 diisi sebelumnya, yang kedua diisi dengan angka yang baru yaitu 2. Nah ini kalau kita jalankan, maka nanti dia jadinya seperti ini. Ya. Jadi iterasi pertama nggak kelihatan, iterasi kedua yang 1, 2, iterasi ketiga 1, 2, 3, iterasi keempat 1, 2, 4. Dia bentuknya sudah dalam bentuk matriks. Paham ya? Pak, saya prosesnya nggak mau lihat Pak, ini kan prosesnya nggak kelihatan. Ya oke. Kalau prosesnya nggak mau kelihatan, ya berarti ini ditutup aja, ditutup. Nanti setelah ditutup, ketika selesai dipanggil aja E sama dengan E gitu. Kan dibuka kan, biar prosesnya ketutup, nanti yang kelihatan hanya bagian akhirnya, jalan akhir. Ini kalau kita jalankan, maka kita akan keluar dengan seperti ini. Kalau kasih E, dia tuh Bisa dimengerti ya? Oke, Pak ini kan dimensi Pak. Saya mau matriknya 2 dimensi. Ya kalau matriknya 2 dimensi ya berarti for-nya 2 kali. Jadi di dalam for ada for. Oke, berarti nanti
kita di dalam for ini kita buat for lagi, kita buat for, dan for ini kita tetap kita akhiri dengan n. Nah biasa kalau ada angka, ada perhitungan di dalamnya, kalau bisa dibuat menjorok biar gampang dicek dilihat ya. Nah kemudian variabel baru saya gunakan namanya J misalnya. J ini dari 1 sampai 4 juga. Oke ya, kayak gini. Nah misalnya begini, saya mau membuat kali ini begini, coba kamu perhatikan ya. Terus di sini misalnya saya ubah menjadi J. Coba kamu lihat. Nah, kita punya matrik namanya E ya. Matriknya E, barisnya adalah I, kolomnya adalah J. Isinya I. Enggak apa-apa, ini isinya I ya. Oke. Kita lihat apa sebetulnya program itu tuh apa yang dikerjakan. Yang pertama adalah for yang pertama, for I. Nah di dalam I sama dengan namanya berapa? 1 ya. Nah ketika 1 di dalam for I ada for lagi J. Langkah pertama adalah J1. Berarti yang pertama itu J1. Nah pada saat J1 itu berarti E ini sama dengan I-nya berapa? 1, J-nya 1. Nilainya berapa? I-nya 1. Jadi nanti kita dapat angka 1. Iterasi pertama. Terus iterasi kedua, ini kan 4 kali kan? Iya. Ini berarti muter yang kedua, yang ini, yang muter yang kedua yang ini. Sekarang J-nya jadi 2. J2. Oh, nanti itu ya, tapi J2. Berarti I-nya 1. I-nya 1 tapi J-nya 2. J-nya 2, terus I-nya sama dengan 1. Berarti J dulu ini. Ya, kita tergantung rumus yang kita pakai. Terus nanti sampai J sama dengan 4. Berarti E 1, I 4, ini 1. Ya. Nah, J4 udah selesai kan? Udah. Kalau udah selesai udah N, berarti balik ke bawah. Baru balik lagi ke I. Yang kedua. Sekarang I yang kedua. Di I yang kedua, terus J-nya mulai dari 1 lagi ya. Maka yang ini nanti akan jadi E 21. sama 21. I-nya dengan 2 dan seterusnya ya sampai selesai semuanya. Nah ini program seperti ini kalau kita jalankan maka jadinya seperti ini. Oh, satu, dua, ada tiga, empat. Makanya E-nya 1, 2. Oh, alah. Paham ya? Paham. Nah kalau saya ingin dibalik gimana? Dibalik ya nggak apa-apa. Kalau ini jadi misalnya jadi ini J nggak apa-apa, ininya jadi J. Berarti kalau dia 1, 2, 4, 1, 2, 4 gitu ya. Kalau yang ini kan 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Tapi kalau ini apa nih? Ya J ya. Ini 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Jadi dibalik kalau yang ini. Coba kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat, baris kolom harus jelas ya. Jadi yang depan itu adalah baris, yang di belakang itu adalah kolom. Ini terserah nilainya. J yang belakang itu kan nilai kan. Terserah nilai yang kita masukkan apa. Nah sekarang begini Pak. Saya mau seperti tadi, nilainya dari 1 sampai 16. Saya maunya itu dari 1 sampai 16 Pak. Gimana caranya? J-nya itu. Ya saya pakai variabel baru aja. Variabel baru apa namanya? Misalnya apa N ya, M ya, atau P. P awalnya dari 0. Ya kan? Nanti atau yang mulainya dari 0. Nanti setiap mau proses P-nya itu nambah 1. P dia nambah
nambah 1, P-nya nambah 1. Harus di sini P. Bisa tutup aja. Coba kita lihat logikanya gimana ini. P-nya sama dengan 0 awalnya ya. Iterasi pertama I1 J1. P-nya nambah 1. Kan 0 tambah 1. 1 kan? Ya. Jadi E IJ nilainya adalah 1. Iya kan? Coba. Kan 0 tambah 1. Terus berikutnya, iterasi berikutnya J-nya 2. Iya. Berarti IJ kan E IJ kan 1 2. 1 2. P-nya kan P adalah P tambah 1. P sebelumnya 1 tambah 1. 2. Ya kan? Iya. Terus nanti sampai 16. Ini iterasinya totalnya 16 kali kan? Oke. Ini kalau kita jalankan maka nanti kita akan punya matrik yang seperti ini. Jadi nggak usah diketik dari awal ya. Paham ya? Nah ini misalnya saya mau membuat matrik yang ukurannya 10 kali 10, kita atur aja. Kalau 10 kali 10 ya tinggal ini dikali dengan 10, ini diganti dengan 10. Nah ini berarti nanti matriknya itu 100 elemen ya, dari 10 kali 10. 1 sampai 100. Banyak sekali. Ah. Paham ya? Nah, for itu kayak begitu. Jadi for itu intinya adalah iterasi. Kalau saya bikin jadi 1 3 5 Ya, kalau mau 1 3 5 gimana? itu P plus 2. Nah, kalau gitu biar nilainya ini berarti ditambah dengan 2. Berarti kalau dari 2 awalnya kan 0. Berarti Ditambah dengan 2 dulu. 2 4 6 kalau ini. Ini 2 4 6. Coba dijalanin. 2 4 6. Nah, kalau saya pengennya 1 3 gimana? berarti P-nya sama dengan 1. Nah, kalau 1 3 ya kita awali dari angka kan ditambah 2 Ya. atau gini juga boleh. Ini awalnya Min 1, Min 1. tapi ini nambahnya jangan di sini, nambahnya di bawahnya aja. Nambahnya di bawah. Nambahnya di bawahnya aja di sini. Nanti biar pertama kali masuk dia nilainya 1 dulu. Ya kan? Pertama kali masuk kan B-nya kan 1. Nanti untuk berikutnya sudah bertambah dengan angka 2. Nah, ini kalau kita jalankan maka nanti dia akan jadi seperti ini. Baris itu kalau minus gitu nggak boleh ya? Yes, boleh. P-nya sama dengan Boleh. minus. Jadi misalnya kita mau awali dari misalnya min 5 misalnya ya. Min 5, min 3. Boleh. Minus loh. Boleh. Wah, bisa. Semua bisa lah. Kasih ya, ya. Semoga Nah, bisa. ini program yang paling penting pada MATLAB itu adalah iterasi. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah penting itu adalah jika maka. Jika maka. Maka. Ya. If. Ini kita jadiin kecil aja biar nggak usah terlalu besar. Ini kita jadiin 4 aja dulu lagi. Ini 4 aja. Terus ini kita mulai dari 0 aja, dari 1 aja ya. Terus ini nanti dia nambah 1, berarti ini juga sama aja. Ini berarti nilainya 1 sampai 16 juga seperti ini ya. Kalau kita jalankan, nah dia jadi 1 sampai 16. Sudah ya. Nah sekarang jika maka, misalnya begini, jika nilainya sama dengan 5, jika nilainya sama dengan 5, misalnya ya, jika E sama dengan 5, maka E akan saya kuadratkan, misalnya ya, misalnya
Misalnya jika nilai E sama dengan 5, maka saya akan kuadratkan. Nah, berarti kalau ini matrik, maka nanti kita juga akan masuk matrik lagi aja, matrik 2 dimensi gitu ya. Saya ulangi lagi, for I dari 1 sampai 4, ini kita ambil dengan N. Berikutnya adalah J dari 1 sampai 4, kita ambil dengan N. Tuh, begini. Ini for depan N yang dulu. Oh, ini for N. For ini. Nah, kemudian kita pakai, nah untuk jika maka, kalau di MATLAB itu pakai if then else. If then else. If then If else. jika, then maka. Or else jika yang lain. Oke, jadi kita pakai if, ya. Kemudian if ini juga harus ditutup dengan n juga ya. N. Ingat, ini setiap program nanti beda-beda. Ini kalau kita pakai yang lain mungkin nggak begitu. Ini masalah sintak ya, masalah dialek. Makanya kalau kita mau dalam program tertentu kita harus paham dialeknya. Kalau dia salah dialek, ya sudah dia nggak mau jalan, ya. Tapi kalau salah ketik itu masih gampang ditelusuri. Yang paling repot tuh salah logika, ya. Itu yang susah ya, kalau salah logika. Salah algoritma. Algoritma itu cara berpikirnya, ya, urutannya. Nah, kita kan sering dengar ini algoritmanya didesain untuk itu, gitu ya. Algoritma. Oke, if apa tadi misalnya? Misalnya jika nilai E, Tar rekam dulu, Sok. jika nilai E dalam kurung IJ, artinya kita ambil pada saat nilai E-nya itu matrik EIJ itu sama dengan 5. Jika nilai dari EIJ sama dengan 5, maka apa? Maka EIJ, nilai EIJ mau saya kuadratkan. Jadi EIJ sama dengan saya kuadratkan. Jadi 5 kali 5 kuadrat ya. Kuadrat itu ini kuadrat. Nah, banyak banget ini. Mau Oke. Itu yang di samping for itu sama dengan apa? Mana? Yang di atas, Mana? yang di sama dengan 1 sampai 4. Yang di kedua kan baris 20, baris 20. Oh, ini. Ya, Ini baris. salah ya. Ininya harusnya enggak ada ya. Ya gitu ya. Berarti kita ulangi lagi iterasinya. Nanti pada saat nilai EIJ sama dengan 5, maka nilai EIJ itu adalah 5 kuadrat. Oke, kita lihat ya. Nah, terus ini kan prosesnya kita tutup. Nanti kita tampilkan hasilnya, berarti nanti E sama dengan E gitu ya. Oke, kita lihat. Ini di bagian hasil. Oh, ada error. Waduh. Line 21 kolom 18. Lah, Nah, ini salahnya di mana nih? If E I J, kalau jika E sama dengan 5, sama dengan bukan sama dengan ya, tapi gini ya. Sama dengannya double. Jika E sama dengan 5, itu sintak ya. Sama dengannya pakai double. Maka E sama dengan hamalan biasa. Ini kan sama dengan persamaan, sama-sama dengan logika. Ya. Nanti bisa lebih kecil, bisa lebih besar, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Oke, ini kita lihat. Nah, hasilnya pada saat dia nilainya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika dia nilainya 5 dikuadratkan, maka jadi nilainya 25. Yang lain biasa lagi. Paham ya? oh. Kamu sih Rena ya. Nah, saya ingin membuat else yang lain, Pak. Else yang lain. Misalnya
Ini sekarang kan nilainya 5, sekarang kalau nilai yang ke-10. Ya lumayan lama lah. Yang isinya 10. Ingat ya, Tiga, lima. ke 10 dengan nilainya 10 itu beda loh ya. Ya, sekarang yang nilainya 10 berarti yang if yang lain. Kalau if yang lain ini perintahnya tuh else if. Ya, ini jika yang lain. Jika yang lain, jika E-nya IJ sama dengan 10, maka kerjain apa nih, terserah mau dikasih apa nih, tambah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Konten buat konten bang. Ya, maka nanti ketika 10 nilainya 20 ya. Oke, kita jalankan. Jadi yang angkanya 5 jadi 25, yang angkanya 10 jadi 20. Jika maka, ya paham ya? Dan lain-lain dan lain-lain. Nah, dan program itu sebetulnya isinya ya itu sebetulnya. Jika maka kayak gitu. Iterasi jika maka, iterasi jika maka, iterasi jika maka. Tapi kadang-kadang iterasi gak hanya 2 kali ya, kadang 4 kali, kadang 5 kali, ada 6 kali. Ada banyak iterasi. Nah itu rumit itu. Kalau kita udah jadi program itu rumit. Ini maksudnya apa ya? Maka paling enak itu dibuat flowchart. Paling enak. Jadi logikanya itu tergambar jelas itu namanya flowchart. Ya kalau sederhana sih nggak perlu flowchart. Tapi kalau kita sudah buat program yang rumit, yang kompleks, itu paling enak dibuat flowchart. Jika logikanya itu bisa diikuti. Sehingga nanti ketika kita buat program, tinggal mengikuti flowchart itu. Nah, flowchart itu sebetulnya adalah perwujudan dari algoritma. Algoritma itu alur berpikir. Nah, makanya untuk bisa membuat apapun, kita tahu punya alurnya dulu. Alur di dalam otak. Nah, alur di dalam otak kita wujudkan dalam narasi, namanya algoritma. Nah, kemudian biar ini mudah dibuat program, kita buat flowchart. Nah, kalau udah jadi flowchart, nah nanti dikasihkan programmer akan menyelesaikan. Memang di dalam pembuatan program itu ada level-levelnya ya. Kalau programmer itu yang level gampang sebetulnya. Yang level susah itu yang membuat flowchartnya. Nah itu yang namanya analisis sistem yang membuat flowchart itu. Nah kalau dia kerja gajinya besar mana? Yang besar analis ya. Nah, analis itu yang bikin otaknya. Kalau programmer itu hanya sekedar membuat atau logika itu dalam bentuk bahasa pemrograman. Itu jauh lebih sederhana. Tapi kalau nggak terlatih sama-sama susah. Iya. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kalau bisa sekarang kita masuk ke pemrograman kita yang kemarin, yaitu tentang diferensial. Nah sebetulnya di MATLAB itu sudah ada fungsi untuk diferensial. Tapi lagi-lagi kita orang fisika, kita akan belajar dalamnya diferensial yang ada di MATLAB ya. Kita akan pakai logika yang biasa. Kita nggak, maka kalau saya